wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Apa Kabar Bekasi. Tentunya bersama saya Nadia Vita Adisti. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Ada Bapak Haji Ahmad Sayuti MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang kita sibuk sedang melaksanakan kegiatan Kejur Cup Kejur Cup tahun 2023. Oke, Kejur Cup itu kejuaraan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Nah itu kegiatan itu dilaksanakannya setiap tahun atau memang tahun ini aja? Ya, ini merupakan program provinsi yang dilaksanakan oleh setiap daerah, kota maupun kabupaten. Dan dilaksanakan setiap tahun sekali. Oke, setiap tahun ya. Nah, sebelum kita bahas ke acara Kejur Cup nih ya Pak ya, perkembangan bulu tangkis dari tahun ke tahun ini, sekarang Bapak kan udah tahun keempat ya Pak? Iya. Masih tahun keempat ya, Ya, sebagai Ketua Umum PBSI ya. Ya. Dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa sih Pak menurut Bapak? Alhamdulillah, kalau kita flashback ke belakang bahwa perkembangan bulu tangkis untuk di Kabupaten Bekasi ya menjadikan contoh di Provinsi Jawa Barat, karena yang dulu pembinaan klub di Kabupaten Bekasi itu hanya 1-2 klub pembinaan. Sekarang alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah mencapai 23 klub binaan, dan atlet yang sudah tereksikan itu sekitar kurang lebih 600 atlet. 600 atlet itu nggak sedikit loh ya. Ya alhamdulillah. Ya, Kejur Cup ini yang sudah keempat kalinya. Kejur Cup udah keempat kali. Keempat kalinya. Nah, kalau Kejur ada juga Sirkup. Sirkup adalah program kerja PBSI Kabupaten Bekasi. Nah, dilakukan itu setahun itu bisa 2 atau 3 kali. Kalau Sirkup tuh apa tuh? Sirkuit kabupaten. Ya, dalam rangka mengevaluasi atlet-atlet binaan dari masing-masing klub di bawah binaan Kabupaten Bekasi. Oke, dari 20 klub itu sendiri ya. 23. Oke. Nah, kalau indikatornya nih Pak dari berkembangnya bulu tangkis di Kabupaten Bekasi ini apa aja? Indikatornya adalah bagaimana pertama pembinaan dari indikator pelatih ya, terus tempat ini pengaruh. Karena pelatih yang baik akan menularkan atlet yang berkualitas. Yang kedua, tempat. Ya, kalau tempat latihannya tidak presentatif, maka pelatihannya tidak maksimal. Nah, yang ketiga khususnya di PBS itu adalah masalah dana. Ya alhamdulillah, berkat support dukungan pemerintah Kabupaten Bekasi, PBSI Bekasi menjadikan contoh percontohan provinsi. Karena apa? Kita PBSI Bekasi itu sudah mempunyai tempat sekretariatan, tempat berlatih ya. Alhamdulillah dari hasil Kejur Cup kemarin atlet kita sudah bisa meraih medali di Porda 2023. Wow, tepuk tangan dulu dong. Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah. Jadi saya berharap ke depan bahwa ini atlet-atlet kami hasil binaan itu bisa tampil di ajang Porda 2026. Itu insya Allah. Sejauh ini sudah ada berapa atlet nih Pak yang ikut kejuaraan-kejuaraan? Untuk hasil dari binaan kita sudah ada yang masuk Platnas ya, 1 orang anak Cikarang. Anak Cikarang lagi ya. Anak Cikarang. Terus ada Fahri yang kemarin dapat medali, yaitu anak Cibarusa. Alhamdulillah. Jadi ternyata di Bekasi itu banyak bibit-bibit unggul yang kadang kita juga nggak jeli untuk membinanya. Ya prinsipnya kan cukup di Kabupaten Bekasi ini luar biasa kalau saya berpikir bahwa secara finansial, secara geografisnya, ya bahwa Bekasi itu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Cuma yang jadi permasalahan kita tidak pede, tidak pede dan tidak sabar dalam pembinaan. Nggak sabar ya, jadi maunya langsung dapat, langsung itu. Ini apa ya? Maunya instan, ya. iya. Semua sebulan butuh proses Ya. Sampai beli. Semua butuh proses dan kesabaran. Dicari dulu ya, lalu dilatih baru nanti kan bisa. Nah, pembinaan ini juga kan perlu ada support dari selain dari kami sebagai pembina di
atlet tersebut perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kami sudah disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sehingga kita bisa melakukan pembinaan secara dini ya. Ya mudah-mudahan ke depan untuk Porda ya yang dulu Porda itu ada ajang prestasi bukan ajang prestasi. Kenyataannya hari ini saya seringkali mengkritisi daerah-daerah lain khususnya cabang olahraga bulu tangkis. Coba deh kita mencoba adanya pembinaan di masing-masing daerah. Seberapapun nilai kualitas atlet kita yang akan bertanding memang binaan kita, tapi bukan binaan daerah lain atau klub-klub lain gitu loh ya. Karena kita berharap Platcup atau Platcup di daerah-daerah itu bisa tumbuh kembang, maju ya dengan support dari selain dari pemerintah daerah, yang kedua dari para pengusaha. Nah, ini tentunya pengusaha-pengusaha ini juga tidak lepas dari support dukungan dana seperti itu. Yang kalau dari Bapak sendiri nih Pak sebagai Ketua Umum melihat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini seperti apa? Luar biasa. Dari fasilitas yang diberikan ke kami, terus yang kegiatan-kegiatan lainnya kemarin itu antar pelajar se-Jawa Barat oleh Dispora. Ini ya terima kasih oleh Dispora yang sudah menyelenggarakan kegiatan antar pelajar se-provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah dari 8 nomor yang dipertandingkan itu 5 nomor diambil oleh putra-putra Bekasi. Keren, lagi ya. Itu adalah bibit-bibit baru ya. Insya Allah. Nah kalau kemarin betul ya Pak, kejuaraan bulu tangkis tingkat pelajar nih Pak, yang menang dari sekolah SMA 1 Tambun, ya, terus SMP 1 rata-rata itu. Ya Pak ya. Kalau untuk evaluasi nih Pak dari kejuaraan kemarin bagaimana? Saya dari PBSI berharap dengan hasil event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dispora ini ada tindak lanjut dari mereka yang sudah berprestasi. Ya kalau ada diklat atau seperti PPLPD lah ya, PPLPD itu adalah hasil dari rekrut atau kejuaraan, mereka diberikan tanggung jawab untuk ke jenjang berikutnya. Kalau mereka dilepas gitu ya, dilepas di klub, kalau kita fokuskan di satu diklat ya yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu melalui PPLPD ini, sehingga anak-anak itu tetap bisa berlatih secara kontinu. Karena dari evaluasi kita kemarin yang mendapatkan emas di Porda kemarin itu adalah anak-anak Popda ya, karena rentetan dari prestasi Popda ini bisa menjadikan cikal bakalnya menjadi atlet-atlet Porda. Nah, Fahri dan si Hendrawan ini kemarin dia dapat emas di Popda tahun yang lalu, terus dia ikut Porda 2023 kemarin ini 22 ya, itu mereka dapat emas di ganda gitu loh ya. Terus di tunggalnya si Fahri dapat perak gitu seperti itu. Oke, memang selama ini Pak dari kejuaraan tingkat, contohnya kan kemarin ada tingkat pelajar, nah pemenangnya itu apakah sudah stop di situ aja atau berlanjut masuk klub atau seperti apa? Mereka itu tetap berlatih di klubnya masing-masing, karena mereka sekolah, ada juga yang berlatih di luar ya, di luar Kabupaten Bekasi, khususnya di Setu itu ada atletnya dia berlatih di Jaya Medland ya, mereka bisa juara. Nah, kalau yang 5 ini rata-rata adalah klub-klub binaan PBSI. Gitu loh ya, mereka sekolah di SMA 1 ya, daerah sana Setu, Tambun, Cibitung. Itu rata-rata anak-anak kita yang sekolahnya di Bekasi. Oke. Nah kalau kemarin kan kejuaraan bulu tangkis tingkat pelajar ya Pak ya. Nah tapi nanti yang akan berlangsung ini adalah kejuaraan puncak pembinaan. Bisa dijelasin nggak Pak maksudnya? Ya, kalau Kejur Cup ini adalah kejuaraan kabupaten, ada kelompok umur dari kelompok usia dini, ya pemula, ya anak-anak, remaja, taruna, ya putra putri dari kelompok umur. Kalau kemarin adalah pelajar, ya SMP, SMA.
Nah, sebenarnya kita sedang merekrut atlet-atlet yang usia atau sekolahnya di tingkat SD dan SMP. Karena apa? Seperti atlet bulu tangkis dunia Kun Lafut ya, itu usia 19-20 tahun sudah menjadi juara dunia. Kalau kita merekrut atlet di usia taruna, kita akan ketinggalan. Itu loh. Makanya dari sekarang kita juga sedang mencoba merekrut atlet-atlet di usia SD dan SMP sedini mungkin, nah, supaya tidak ketinggalan regenerasi. Nah, tadi kan Bapak bilang akan berlangsung setiap tahun ya Kejur Cup ini Pak ya. Terus tiap tahunnya ini konsep pertandingannya akan seperti apa? Khususnya tahun ini seperti apa nih Pak konsep pertandingannya? Konsepnya seperti biasa ya, biasa peserta yang ikut bertanding itu adalah peserta klub-klub binaan di bawah naungan PBSI Bekasi. Ya, satu itu. Yang kedua, ada sanksi yang kita berikan kepada klub-klub yang tidak mengikuti. Ya, ini kan program. Kejur Cup itu adalah program provinsi yang dilaksanakan oleh masing-masing kota dan kabupaten. Kalau klub-klub binaan itu tidak melaksanakan atau tidak mengikut sertakan atletnya dalam Kejur Cup, maka kita akan memberikan sanksi tegas kepada klub tersebut, yaitu dengan cara pembekuan, seperti itu. Langsung disanksi ya, sanksi karena apa? Tidak mendukung ya kegiatan. Kalau kita nggak tegas, nanti khawatir, ya jujur, menyepelekan organisasi, kayak gitu kan. Kita punya program, padahal kegiatan ini adalah menunjang, membantu klub-klub. Karena apa? Klub itu dapat mengevaluasi atlet-atlet binaan mereka. Tanpa ada kejuaraan, mereka tidak tahu sampai sejauh mana kemampuan atlet hasil binaan mereka. Disitulah dengan Kejur Cup mereka bisa mengevaluasi kualitas pelatihnya dan kualitas atletnya, seperti itu. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang kategorinya ini adalah umur ya Pak, dari tingkat SD, SMP dan seterusnya. Nah, kategori yang dipertandingkan apakah tingkat umur aja atau seperti apa Pak? Yang sekarang ini adalah kelompok umur. Ya, kelompok umur usia dini, pradini, usia dini, ya, terus anak-anak, remaja, taruna. Itu dia. Nah, paling banyak yang dipertandingkan itu kategori apa aja? Yang paling banyak tuh anak-anak. Anak-anak usia dari? Usia anak-anak itu 12 tahun. 12 tahun. Sampai 12 tahun. Itu banyak Pak, kira-kira ada berapa? Nah, peserta sekarang ini ada 254. 254. Itu sekabupaten Bekasi. Sekabupaten Bekasi. Atau sekabupaten Bekasi. Enggak, sekabupaten Bekasi. Sekabupaten Bekasi. Kalau Bekasi ternyata banyak juga ya Pak ya? Banyak. Cuman masalahnya kan kadang-kadang saya suka ketawa ya, suka tahu dalam hati ya. Ini Kabupaten Bekasi seperti anak ayam mati di lumbung padi. Ya, sedih gitu loh ya. Sedih gitu loh ya. Siapa yang salah gitu loh di sini gitu loh ya. Apa kita sebagai organisasi yang membinanya atau siapa, saya nggak tahu, nah gitu loh ya. Karena kita juga tidak bisa mengandai-andai siapa yang salah dan siapa yang benar, kan itu loh yang salah itu yang sudah pasti orang yang tidak berbuat, kan itu aja. Makanya Bapak dari PBSI sendiri ingin memunculkan bibit-bibit tersebut ya Pak, dengan cara diadakannya kejuaraan ini. Betul. Oke, nah kalau dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak, apakah ada kalau kita bilang itu namanya apa ya, ekstrakurikuler? Oh, eskul. Iya, eskul bulu tangkis itu di setiap sekolah itu diwajibkan atau gimana Pak? Kita belum buat edaran ke sana ya. Kita sih berharapnya dengan adanya antar pelajar ini, saya juga ngobrol dengan pengurus, kita bisa mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah untuk menggiatkan kembali eskul khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Ya, kan banyak nih atlet-atlet yang jago ini sebenarnya atlet-atlet bukan dari eskul kalau saya perhatikan, tetapi dari atlet-atlet yang berlatih di klub, gitu loh ya, di luar sekolah gitu loh ya. Tapi kalau seandainya sekolah-sekolah ini juga membuatkan eskul yang berkualitas, ya insya Allah kita juga membuka peluang kok kepada sekolah-sekolah lain. Kalau seandainya sekolah itu membutuhkan pelatih, maka kita akan referensikan kepada pelatih siapa gitu. Tuh ya, dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi bisa langsung mengajukan aja ya Pak ya. Siap mendukung PBSI Kabupaten Bekasi. Insya Allah. Apalagi melihat banyaknya antusias dari pelajar-pelajar ini untuk mengikuti
pertandingan bulu tangkis ya Iya. Pak. Dari pesertanya aja itu di usia anak-anak sudah mencapai 200. Itu kemarin antar pelajar itu pesertanya kurang lebih hampir 600. Tuh kan belum nanti yang taruna, belum yang Nah, ini yang antar ya. pelajar yang kemarin ya, hasil kemarin yang diselenggarakan oleh Dispora, itu pesertanya kurang lebih 600 atlet. 600 dari atlet Kabupaten Kabupaten Bekasi. Bekasi. Kalau misalnya di sekolah-sekolah sudah diadakan atau sudah dibuka ekstrakurikuler di apa namanya olahraga bulu tangkis, itu akan lebih mudah lagi nih bagi PBSI Kabupaten Bekasi untuk melihat ya, untuk menelaah bibit-bibit baru di Kabupaten betul, Bekasi, tidak ya. terlalu berat untuk mendapatkannya kan itu loh ya, nggak dari nol. Nah kemarin itu pesertanya itu hanya SMP dan SMA. Itu sebanyak 600. 600. Kalau seandainya SD diikut sertakan itu bisa 1000 itu. Oh, itu luar biasa kan itu loh ya. Itu antusias dari berarti bulu tangkis ini salah satu yang diminati ya Pak ya? Betul. Di kalangan remaja-remaja ya Pak Iya, ya sekarang. gitu loh ya. Oke, nah menurut Bapak nih apa nih Pak yang membuat bulu tangkis bisa diminati oleh para milenial? Nah, pertama bulu tangkis adalah olahraga yang lama, yang sudah dikenal oleh siapa orang. Yang kedua bulu tangkis mengangkat nama negara ini, bangsa Indonesia dari olahraga bulu tangkis. Yang ketiga, ya menjadikan hari ini kan dengan medsos, ya atlet-atlet bulu tangkis ini bisa kayak selebritis, nggak beda jauh dengan artis-artis Indonesia gitu loh ya. Kayak Kevin, ya, jadi kayak udah kayak selebritis lah gitu loh. Jadi banyak masyarakat khususnya milenial ini melihat bahwa bulu tangkis ini tidak hanya sebagai mengarah pada olahraga, bisa juga kan ajang-ajang untuk kegiatan yang sifatnya menghibur. Baik ada hiburan-hiburan bulu tangkis kan, ada yang game ya seperti 3 lawan 3 jadi permainan yang hiburan. Ke bulu tangkis pantai juga kan ada tuh ada, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, paling banyak berapa nih Pak jumlah klub yang ada di PBSI Kabupaten Bekasi? Khususnya mencapai tahun ini. Tahun ini ada 23 yang saya sampaikan tadi. 23 ya. Ya. Nah, dari semua yang ada di klub di Kabupaten Bekasi ini wajib ikut ya Pak ya? Dari Wajib, sini, ya? wajib. Nah, kalau misalnya nggak ikut akan dibekukan. Dibekukan. Ayo. Ya harus diberikan sanksi lah ya, karena supaya mereka juga mentaati yang namanya organisasi. Tapi suka ada nggak Pak yang nggak ikut? Terakhir saya membukukan 7 klub saya bukukan. 7 klub sekaligus. Iya, karena saya Itu mengevaluasi. di ajang kejuaraan apa tuh Pak? Iya, saya mengevaluasi dalam setahun itu ada 7 klub yang tidak mengikuti kegiatan event yang diselenggarakan oleh PBSI Kabupaten Bekasi. Nah, terus kedua saya lihat juga atlet-atlet di binaannya kurang aktif. Nah, saya lebih baik bicara kualitas daripada kuantitas. Nah, saya tidak perlu klub banyak kalau klub tersebut mandul. Nah, itu ya tidak Gitu-gitu aja. iya kan jadi bikin pusing organisasi juga kan gitu. Kalau hanya bisa ngerecokin buat nggak perlu saya kan gitu ya. Saya perlu orang-orang yang mau punya dedikasi, mau punya integritas bagaimana membangun perbulu tangkisan Kabupaten Bekasi. Karena kapan lagi kalau bukan sekarang, dan siapa orangnya dan siapa lagi kalau bukan kita yang akan membangun gitu ya. Nah, kalau dari atlet-atletnya sendiri nih Pak, kan dari beberapa klub yang dibekukan itu pasti kan atlet-atletnya ikut terkena ininya juga ya Pak ya, dampaknya juga nih Pak. Ya, gini, kenapa saya bekukan? Pertama, satu persyaratan untuk menjadi anggota klub itu, pertama dia punya sekretariatan. Yang kedua, dia punya tempat latihan. Yang ketiga, ada pelatih. Yang keempat, ada atlet. Ya. Dan atlet minimal di klub itu yang sudah ter-SI-kan ya. SI itu sistem informasi. Jadi atlet kita yang kita masukkan itu sudah terdaftar sampai ke pusat. Dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Jadi kalau cabang olahraga bulu tangkis ini masalah kita nggak bisa menyuri umur, kita nggak bisa pindah begitu saja ke daerah lain karena sudah ter-SI-kan. Karena untuk memasukkan SI atletnya agak susah. Biodata atlet itu harus lengkap.
ya nggak bisa sembarangan, salah, palsu, kurang huruf A atau B nggak bisa di approve atau nggak bisa masuk di dalam sistem informasi itu. Makanya kenapa saya cut, pertama saya lihat dulu keaktifan, ternyata kalau atletnya hanya satu, minimal kan 7, minimal klub yang akan mendaftarkan di PBSI Bekasi itu adalah minimal atlet yang di SI kan itu 7, seperti itu. Kalau seandainya cuma satu berarti tidak ada itikat untuk adanya pembinaan, karena kan tugas untuk meng-SI-kan atletnya itu ada kan klub, gitu ya, seperti itu. Jadi nggak asal cut aja ya Pak ya? Iya, ada alasannya. Kita dilihat dulu nih apa nih yang membuat mereka ini begitu-gitu aja gitu, apa yang membuat klub ini menjadi maju. Betul. Oke, nah kalau yang jadi tujuan PBSI ini Pak dengan adanya Kejurkap pembinaan ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaring atlet-atlet di Kabupaten Bekasi, karena hasil dari Kejurkap ini kita akan rekrut menjadi atlet pelakap pemusatan latihan kabupaten. Nah, hasil dari pelakap ini kita akan ikut sertakan dalam kejuaraan tingkat provinsi, ya. Karena di provinsi juga ya ada namanya Platprof, Pusat Latihan Provinsi. Jadi ketika provinsi membuka seleksi untuk atlet-atlet Platprof, nah atlet dari Platcup ini akan ikut sertakan untuk mengikuti Platprof. Nah kalau mulainya tadi kan dari kita ngomongin Kejurkap itu kapan sih Pak dibukanya, dimulainya? Insya Allah tanggal 23 bulan Juli ini? Iya, besok. Sebentar lagi dong ya. Pak. Ini kan lagi prepare ini. Lagi prepare. Sejauh ini prepare udah sampai berapa persen Pak? Insya Allah sih udah 70% lah. 70% ya. Yang menjadi kendala apa? Ada nggak? Yang jadi kendala sih dana sih ya. Dana lagi gimana? Nyari sponsor susah. Karena saya gak bingung mana ya, kita belum ada yang bisa menjembatani antara perusahaan dengan kita PBSI gitu loh ya. Itu dari tahun ke tahun masalahnya itu aja. Iya, memang itu pembinaan. Karena pembinaan kalau bicara event itu event kan sponsornya sifatnya insidentil ya, pada saat itu. Tapi kalau bicara pembinaan ini kan continue, terus menerus, dan memerlukan dana yang cukup besar. Apalagi visi dan misi kita adalah pembinaan yang berkesinambungan menuju olahraga yang berprestasi dan menghasilkan adalah atlet-atlet yang menjadi olahraga industri gitu ya. Gitu, jadi dengan julukan Kabupaten Bekasi. Jadi pembinaan yang berkesinambungan menuju olahraga yang industri. Kalau Kejurkap ini masyarakat bisa nonton nggak? Bisa langsung terbuka untuk umum ya? Untuk umum. Gratis. Gratis pokoknya. Supaya bisa ngelihat masyarakat kita bahwa inilah atlet-atlet Bekasi, bahwa Bekasi itu punya potensi. Harus lihat, harus melek ya sama Kabupaten Bekasi sendiri ya. Kalau di Kabupaten Bekasi itu banyak banget atlet-atlet yang memang belum terlihat ya. Betul. Memang belum terlihat dan baru akan muncul. Kalau hadiahnya nih Pak, ada hadiahnya apa aja? Boleh nggak sih dikasih tahu di sini? Kalau hadiah ya mungkin panitianya ya, ada panitia. Kalau hadiah yang sudah pasti dia akan mendapatkan atlet yang juara itu pertama sertifikat. Karena sertifikat bisa menjadikan referensi untuk mereka masuk sekolah. Nah, itu loh ya sertifikat. Terus ya piala ya. Terus yang kedua ada uang pembinaan. Tapi uang pembinaan saya nggak tahu ya jumlahnya berapa, nanti panitia yang Untuk kategori pemenangnya nih Pak, ada kategori apa aja Pak? Ya tadi itu usia pradini, usia dini, ya itu anak-anak. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3. Jadi 3 bersama biasanya. Tidak memperebutkan 3, tapi 3 bersama. Sudah masuk final itu udah otomatis ya juara 3 bersama. Juara 3 bersama ya. Kalau syarat nih Pak, bagi klub-klub bulu tangkis khususnya ada di Kabupaten Bekasi yang pengen masuk ke PBSI,
pengen masuk pembinaan PBSI itu seperti apa? Ya, tadi pertama dia berdomisili di Kabupaten Bekasi. Ya, itu. Yang kedua dia punya sekretariatan. Ya, yang ketiga biasa ada ketua, sekretaris, ada KSP, ada pelatih, ada atlet binaan, minimal atlet itu 7 yang sudah ter-SI-kan ya. Oh, sudah ter-SI-kan. Ter-SI-kan. Ya? Kalau bukan klub ini ya, mohon maaf nih. Klub ini klub binaan ya, bukan klub bapak-bapak. Kalau di perumahan kan ada tuh klub bapak-bapak, ya. Klub Krakatau, apa Semeru, ya atletnya kan bapak-bapak semuanya. Tapi catatan ada klub binaan. Jangan sampai nanti masyarakat Bekasi, saya mau daftarin nih klub saya, tapi atletnya udah tua-tua, enggak gitu. Tapi atlet-atlet yang usia-usia proses pembinaan gitu ya. Tapi juga ada syaratnya, harus sudah di SI-kan ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, ada yang ingin disampaikan nggak Pak, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai Kejur Cup ini? Baik, kami dari Kabupaten Bekasi tentunya PBSI Kabupaten Bekasi berharap ada tindak lanjut pembinaan yang kami lakukan dalam wadah pembinaan berkelanjutan, dalam arti kata karena kami punya Platcup antar pelajar juga kemarin sudah kita laksanakan, banyak atlet-atlet yang sudah terekrut. Kami berharap adanya PPLPD ya, karena disitulah candra di mukanya anak-anak untuk bisa berprestasi yang lebih jauh. Begitu juga untuk kelompok umur, di sini ada kita Platcup. Yang saya sampaikan di awal bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih untuk mendapatkan prestasi yang baik. Karena apa? Jujur, Bekasi itu potensi, Bekasi itu luar biasa. Saya yakin kalau dimanage dengan baik, ya, Bekasi ini akan lebih baik, mungkin gak kalah dengan DKI mungkin. Ya, saya yakin. Karena apa? Saya melihat bahwa Bekasi ini adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Ya, jangan sampai kita hanya sebagai penonton di rumah sendiri atau tamu di rumah sendiri kan gitu loh ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berperan aktif untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. Ya, kami dari sisi olahraga, khususnya cabang olahraga Bekasi, saya akan mencoba semaksimal mungkin menunjukkan bahwa bulu tangkis bisa mengangkat Kabupaten Bekasi. Tentunya dengan support, dukungan dari pemerintah daerah, ya terus pengusaha, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Gitu. Karena PBSI sendiri juga kan nggak akan mampu ya Pak ya. Kalau hanya PBSI sendiri itu nggak akan bisa. Semua kita harus bergandengan tangan untuk menciptakan apa yang diharapkan seperti itu. Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, Bapak kan sudah mau memasuki 4 tahun ya Pak ya menjadi ketua umum dari PBSI Kabupaten Bekasi. Suka dukanya seperti apa sih Pak? Suka dukanya luar biasa ya. Kalau bicara organisasi, sekumpulan orang banyak di dalamnya punya pemikiran yang masing-masing. Nah, saya hanya menyatukan pemikiran teman-teman ini di satu frame, di mana frame itu mempunyai tujuan yang sama. Itu loh ya, tugas saya itu. Ya, tujuan kita apa? Pembinaan apa? Olahraga bulu tangkis. Saya satukan dulu pemikiran teman-teman, kan itu ya. Karena PBSI butuh kita, bukan kita butuh PBSI, kan gitu ya. Kalau kita butuh PBSI, lebih gak usah keluar aja. Nah, itu deh. Karena hari ini organisasi PBSI membutuhkan kita-kita yang mempunyai loyalitas, mempunyai integritas yang tinggi untuk membangun perbulu tangkisan di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Keren ya, karena PBSI tanpa adanya anggota-anggota di dalamnya itu hanya kantong kosong ya. Jadi seringkali kan gini, saya sering sampaikan organisasi tukcing duduk dibentuk langsung cicing diem gemuk orang pengurus tapi minim program, minim prestasi kan itu. Jangan sampai kita duduk di organisasi PBSI hanya numpang nama, tapi
alangkah naifnya kalau kita duduk di PBSI atau di organisasi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu ya, nilai seseorang itu kan dilihat dari karyanya. Ketika kita sudah berkarya untuk Kabupaten Bekasi, insya Allah kita dapat menorehkan di Tamas Kabupaten Bekasi. Amin ya. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, ada nggak Pak hal yang paling nggak bisa dilupain nih Pak di PBSI Kabupaten Bekasi? Pada saat saya mendapatkan emas di Porda, itu luar biasa. Ya itu, saya di pengurusan periode awal saya mendapatkan emas dan perak satu perunggu, luar biasa buat saya. Dan itu merupakan kerja kita, kerja bareng-bareng pengurus yang lainnya yang sudah melakukan kegiatan yang luar biasa. Karena prosesnya luar biasa Pak, setahun itu kita luar biasa Mbak. Nah mungkin terakhir nih Pak, pesan apa yang kayak mau Bapak sampaikan kepada para atlet yang nanti akan bertanding? Pertama, junjung sportivitas. Yang kedua, menang kalah itu adalah hasil. Yang kita butuhkan adalah proses, bagaimana melakukan proses semaksimal mungkin, karena saya yakin hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Nah, kedua, jangan patah semangat, karena kekalahan adalah kemenangan yang tertunda kalau menurut kata orang. Asik ya Pak. Asik. Oke, nah mungkin Bapak boleh nih Pak ajak masyarakat Kabupaten Bekasi atau sahabat Wibawa Mukti kalau kita sebutnya nih Pak, untuk ikut hadir dan menonton Kejut Cup ini. Baik, baik, rekan-rekan masyarakat Kabupaten Bekasi, kami pengurus PBSI Bekasi mengundang kepada masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyaksikan Kejut Cup kejuaraan Kabupaten 2023 pada tanggal 23 Juli 2023 jam 9 ya sampai tanggal 27. Nah kalau yang nggak bisa ikut datang, disiarkan di YouTube atau di mana nggak Pak? Enggak. Kita belum punya YouTube-nya. Tapi Wibawa Mukti ada sih Pak YouTube. Oh, iya. Boleh. Kalian promosi di rumah sendiri ya Pak? Nggak apa-apa ya. Syukur-syukur jadi sponsornya itu YouTube itu ya, untuk memajukan. Sama Pak Kadit orang dan Oke Bapak, terima kasih Pak atas waktunya sudah main ke. Sama-sama, terima kasih juga, mudah-mudahan sukses selalu. Nanti acaranya lancar ya Pak ya. Amin. Prosesnya juga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Iya, insya Allah tidak ada kendala. Amin. Sehat-sehat terus Bapak. Sama-sama. Sehat ya. Amin. Kalau nggak sehat, nanti Bapak nggak bisa ikutan. Iya, nggak bisa nyaksikan. Oke, sahabat Wibawa Mukti, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Dan jangan lupa tadi ya sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Sayuti bahwa nanti tanggal 23 Juli 2023 akan dilaksanakan Kejut Cup tingkat Kabupaten Bekasi ya. Jangan lupa datang di jam 9 pagi. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton Wibawa Mukti TV. Kalau gitu saya Nadia Fitristi pamit undur diri, dan narasumber kita Bapak Haji Ahmad Sayuti pamit undur diri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.